Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita di channel MDR Chronicles yang selalu tampil untuk menghibur waktu senggang kalian baik di pagi hari, siang hari maupun di malam hari. Sebelumnya mohon maaf dan batin, selamat Hari Raya Idul Adha. Maaf jika Mimin telat untuk upload video karena Mimin juga sedang melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Film ini merupakan request dari salah satu subscriber kami di MDR Chronicle yang dimana sempat melakukan kontakan dengan kami di Facebook, yang dimana ia meminta kepada kami untuk membuatkan alur film dari cerita film-film perperangan Cina, yang dimana kami dari MDR Chronicle mengambil film yaitu Empress and the Warrior pada tahun 2008. Semoga dengan adanya film ini kalian cepat terhibur dan juga dapat meluangkan waktunya untuk menonton video kami dari awal hingga akhirnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel kami agar dapat berkembang dan juga dapat lebih besar lagi serta menjangkau masyarakat jauh. Untuk itu, mari saja kita mulai filmnya. Ayo, intronya. Let's go. Berseri aroma yang memikat, bahan yang serbaguna, tepung beras sosmed. Film ini dibuka dengan memperlihatkan aula pedang kerajaan yang dimana terdapat pedang-pedang kesatria dinastian terdahulu yang disimpan di sana. Putri Fair yang merupakan satu-satunya pewaris tahta kerajaan Yan meminta Jenderal Muyong, salah satu orang yang ia percaya, untuk menjaga sang ayah dalam pertempuran besok. Keesokan harinya, ribuan tentara dari kerajaan Yan terlibat pertempuran sengit melawan kerajaan Zhao, dan saat itulah Kaisar Yan terluka saat salah satu anak panahnya berhasil menembus tubuhnya. Namun beruntung, Kaisar Yan dapat berhasil dibawa menjauh dari medan pertempuran. Di tempat lain, Putri Fair sedang membantu petugas medis untuk mengobati para tentara Yan yang terluka. Sampai kemudian, seorang utusan datang membawa kabar tentang kondisi sang ayah dan memintanya untuk segera kembali. Kaisar yang merasa tidak mampu untuk melanjutkan pertempuran meminta Muyong untuk menggantikan posisinya dalam memimpin pasukannya di medan pertempuran. Lalu saat semua orang pergi, Kaisar mencoba memperingatkan Muyong untuk berhati-hati kepada musuh yang tidak terlihat, yang mungkin berada di antara mereka. Muyong yang mengerti dengan maksud Kaisar berjanji tidak akan mengecewakan sang Kaisar dan bergas kembali ke medan pertempuran. Jenderal Muyong menepati janjinya. Ia berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Shao dan membawa kemenangan untuk pasukan Yan. Kembali kepada sang Kaisar, ia meminta Fair untuk menyerahkan pedang gurung Swallow pada Jenderal Muyong saat ia kembali, yang artinya Kaisar Yan akan menobatkan Muyong sebagai penerus tahta dari kerajaan Yan. Lalu saat Fair akan pergi untuk mengambil obat, Huba yang merupakan keponakan dari Kaisar menyelinap ke dalam tenda Kaisar. Ia mempertanyakan keputusan sang Kaisar tentang pengangkatan Muyong yang seorang yatim piatu sebagai panglima utama. Sang Kaisar kemudian menjelaskan jika hubungan darah tidak lantas membuat ia seorang pemimpin. Berbeda dari Huba, Muyong lebih peduli kepada pasukannya dan juga rakyat kerajaannya. Tak terima dengan keputusan tersebut, Huba diam-diam menghabisi sang Kaisar. Jasad sang Kaisar pun akhirnya dibawa kembali ke kerajaan Yan beserta seluruh pasukan yang tersisa. Di dalam aula perang, Perdana Menteri Teng menyampaikan bahwasannya khasiat terakhir dari sang Kaisar adalah mengangkat Muyong sebagai panglima utama. Kerbau yang merupakan pengikut Huba langsung menentang hal tersebut karena menilai seorang yatim piatu tak pantas memimpin kerajaan. Fair yang sebenarnya juga berniat untuk menyampaikan wasiat lain jika pedang burung Swallow yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada Muyong, namun belum sempat mengatakannya. Muyong menyela jika mendiang sang Kaisar telah menunjuk Fair sebagai penerusnya. Lagi-lagi, kerbau menentang hal tersebut karena menganggap wanita yang tidak memiliki kemampuan bertempur tidak akan bisa memimpin kerajaan. Mendengar perkataan yang disampaikan oleh kerbau tersebut, Jenderal Muyong sempat marah. Namun beruntung, Fair berhasil meredakan situasinya dan kemudian Fair memutuskan untuk menjalani pelatihan militer. Sementara untuk urusan kerajaan akan diserahkan kepada Menteri Teng sampai ia selesai menjalani pelatihan, dan siapapun yang menentang akan dieksekusi sebagai hukuman. Muyong sendiri ternyata sudah menjadi prajurit sejak ia masih anak-anak. Ia pun melihat kekhawatiran dari Muyong.
Fiar pun berjanji jika ia tidak akan mengecewakan orang yang telah ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Lalu pada keesokan harinya, Fiar pun mulai menjalani pelatihan militer. Berbagai teknik bertarung dan juga menggunakan senjata ia pelajari dari Muyong. Di tempat lain, Huba memerintahkan seorang tabib untuk membuat panah beracun yang bertujuan untuk menghabisi Feir sebelum pengobatannya sebagai seorang ratu kerajaan. Lalu, pada saat Feir sedang berada di sungai, beberapa pembunuh bayaran muncul untuk berusaha menghabisi nyawanya. Feir yang sempat berusaha pergi dengan kudanya, dan beruntung ada seorang tabib yang bernama Duan Lakuan yang melihat hal tersebut, yang kemudian membantu Feir secara diam-diam. Feir sempat sadarkan diri karena salah satu anak panah beracun sempat mengenai tubuhnya. Duan yang seorang tabib bergegas membantu Feir untuk mengobati lukanya. Saat sadar, Feir berencana bergegas untuk kembali ke kerajaannya. Walau Duan sendiri sudah memperingatinya jika efek racun masih tertinggal dalam tubuhnya, dan karena terus memaksa sekali lagi, Duan memperingati Feir untuk beristirahat selama beberapa hari, dan jika Feir terus keras kepala, Duan berjanji tidak akan membantunya lagi. Jenderal Muyong yang menerima kabar bahwa hilangnya Putri Feir bergegas membentuk tim untuk mencari dan juga menemukan sang putri. Lalu, saat sedang mencari, ia menemukan beberapa anak panah beracun dan sebuah pedang milik pasukan Bulan Baru, yang dimana pasukannya telah mereka musnahkan 10 tahun yang lalu. Lalu, mengapa pasukan Bulan Baru harus dimusnahkan? Nanti ya akan menjelaskan di akhir nantinya. Di istana, Huba melanjutkan rencana jahatnya. Ia meminta kepada Menteri Teng untuk segera melengsarkan Fiar dari kedudukannya dengan tuduhan Fiar telah melarikan diri karena tak sanggup menjalani pelatihan militer. Setelah beberapa hari tinggal bersama, Fiar dan Duan nampak semakin akrab. Fiar sendiri sengaja merahasiakan identitas aslinya dari Tuan Duan. Dan sementara itu, Duan beralasan jika ia hanya seorang tabib biasa yang sengaja tinggal jauh di dalam hutan untuk menjauhi peperangan. Setiap harinya, Fiar sangat antusias dalam membantu Duan untuk membuat sebuah balon udara hingga pada akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Tak terasa, beberapa hari berlalu dan kini tiba waktunya bagi Fiar untuk kembali ke kerajaannya. Lalu, sebagai saling perpisahan, Duan yang awalnya cuek, tiba-tiba berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Namun di tengah perjalanan, keduanya tidak sengaja bertemu dengan Muyong yang membawa beberapa pasukan. Dan disinilah Duan mengetahui identitas dari Feir. Lalu, saat dalam perjalanan, seorang tentara tiba-tiba muncul dan membawa berita buruk jika kerajaan Zhao mulai melancarkan serangannya dan pasukannya sedang berada di ambang kekalahan. Baru saja tiba di camp, Perdana Menteri Teng kembali melaporkan berita buruk jika Huba tak mau mengerahkan pasukannya dalam pertempuran, kecuali Perdana Menteri Teng mau menyerahkan pedang, burung swallow dan tata kerajaannya kepada dirinya. Dan hal tersebutlah yang membuat kerajaan Yan harus menerima kekalahan dari pasukan Zhao. Keesokan harinya, Fiar memutuskan untuk memimpin 2.000 pasukan yang tersisa untuk menghadapi 10.000 pasukan kerajaan Tuan Zhao. Wow, ini seperti, ya, dapat bilang nekat sih. Yang di sisi lain, Kaisar Zhao yakin akan dapat memenangkan pertempuran dengan mudahnya. Ia juga menjanjikan hadiah 10.000 batang emas bagi siapa saja yang berhasil menangkap Putri Feir.
Di rumah dan di pertengahan pertempuran, Feyre terlihat pergi ke dalam hutan. Kaisar Zhao yang melihat tersebut berusaha mengejar beberapa pasukan. Tanpa mereka sadari, beberapa pasukan Yan sudah bersiap melakukan penyergapan. VR berhasil mengalahkan Pangeran Zhao dalam duel 1 lawan 1. Kaisar Zhao juga nyaris tewas di tangan Muyong. Namun beruntung, VR berhasil menghentikannya tepat waktu. VR ingin kedua belah pihak dapat menghentikannya. Pertempuran yang telah merenggut nyawa jutaan orang selama beberapa generasi. Ia pun kemudian memutuskan untuk melepaskan Kaisar Zhao dan putra mahkotanya, dan berharap kedua kerajaan ini dapat hidup berdampingan dengan damainya. Saat kembali ke kerajaan, 12 perwira yang berada di bawah kerajaan perintah Huba dicabut semua gelarnya, dan pangkat mereka diturunkan sebanyak 3 tingkat. Sementara Huba sendiri diusir dari Aula Pedang, dan gelarnya sebagai jenderal pasukan akan dicabut. Setelah semua yang terjadi, VR pun mulai disibukkan dengan segala urusan kerajaan. Namun fokusnya selalu teralihkan kepada kenangannya bersama Duan. Jenderal Muyong yang mengetahui hal tersebut kemudian membeberkan sebuah fakta yang mengerikan dari masa lalu, yang dimana ia menduga Duan bukanlah seorang pria biasa, melainkan salah satu pasukan Bulan Baru yang berhasil selamat dari serangan 10 tahun yang lalu. Pasukan Bulan Baru merupakan pasukan terkuat yang pernah ada dan tak pernah kalah dalam pertempuran. Pasukan yang sangat mengerikan yang ditakuti oleh semua kerajaan. Lalu karena keberadaannya yang dianggap sebagai ancaman, 10 kerajaan bersatu untuk menghabisi semua pasukan Bulan Baru. Hal itu termasuk pada anak-anak dan juga wanita. Di tempat lain, si tabib jahat kembali membuatkan panah beracun untuk Huba yang ia yakini tak ada penawar untuk racun tersebut. Dan setelah memastikan jika murid si tabib memiliki formula beracun, yang dimana pada saat upacara penobatan dilaksanakan, VR memutuskan untuk mundur dari tahtanya sebagai seorang ratu dan menyerahkan kerajaannya kepada Jenderal Yan dan Menteri Tang. VR sendiri memutuskan untuk kembali ke dalam hutan untuk hidup bersama Duan. Namun sebelum pergi, ia berjanji kepada Muyong jika ia akan kembali kapanpun kerajaan membutuhkannya. Tepat saat VR kembali, balon udara berhasil diselesaikan. Beruntung, VR berhasil mengejar. Kemudian balon udara benar-benar terbang menjauh. Setelah terbang beberapa saat, kemudian keduanya berhasil kembali dengan selamat. Dan karena suasana yang mendukung, terjadilah adegan yang tidak boleh ditayangkan. Wow, sangat-sangat romantis. Scene berpindah ke kerajaan Yan. Perdana Menteri Tang melaporkan jika Huba sedang mengerahkan pasukannya. Muyong pun menduga Huba berencana melakukan kudeta untuk merebut tahta dari kerajaan Yan. Muyong lalu bergegas pergi menemui Duan, lalu memaksanya bertarung untuk menguji kemampuan Duan. Pertarungan terakhir pun berakhir imbang, dan setelah memastikan jika Duan akan mampu melindungi Feyre, Muyong memintanya membawa sang putri pergi jauh sejauh mungkin dari tempat tersebut karena kerajaan Yan tak lagi aman. Saat Muyong kembali, kerajaan telah berhasil dikuasai oleh Huba. Ia juga menunjukkan potongan kepala dari Menteri Tang. Wow, Muyong yang marah nyaris jatuh ke dalam perangkap. Namun beruntung, beberapa pasukan yang masih setia muncul memberikan bantuan. Seorang diri, Muyong berhasil sampai ke kaki bukit, dan di mana beberapa pasukannya selamat telah menunggunya di sana. Dia kemudian memerintahkan pasukan yang tersisa untuk pergi sejauh mungkin dari kerajaan Yan. Dan mulai hari ini, Muyong bukan lagi sebagai jenderal mereka. Di tempat lain, Duan memberitahu VR jika ia baru saja bertemu dengan Jenderal Muyong dan mengabarkan jika kerajaan Yan sedang dalam situasi yang kritis. Mendengar hal tersebut, VR pun berniat untuk kembali.
Namun tiba-tiba, beberapa pembunuh bayaran muncul dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Duan sempat terkena dua anak panah beracun saat mencoba untuk membantu Fier. Sebelum akhirnya, ia berhasil menghabisi sebuah pembunuh. Ia kemudian meminta Fier untuk segera kembali ke kerajaan Yan sambil mengingatkan Fier jika ia mampu menyembuhkan sendiri racun yang ada pada anak panah tersebut. Mendengar hal tersebut, Fier pun bergegas pergi tanpa ia ketahui jika racun yang ada di tubuh Duan itu jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Seorang diri, Jenderal Muyong kembali untuk menghabisi Huba. Namun, beberapa pasukan mencoba untuk menghalanginya, hingga pada akhirnya terjadilah adegan pertarungan satu lawan banyak. Banyak pasukan dari Huba yang tewas di tangan Muyong, walau ia sendiri nyaris tidak mampu untuk bertahan karena luka-lukanya. Lalu saat Muyong tak mampu lagi bertahan, Fiar pun muncul, menghentikan dengan adegan pengeroyokan. Di bawah kendali amarah yang menggebu-gebu, Fiar pun menantang Kuba untuk berduel satu lawan satu. Dalam duel tersebut, terlihat perbedaan kekuatan yang jauh di antara keduanya. Fiar bahkan nyaris tewas di tangan Huba. Beruntung, ia berhasil menggapai sebuah tombak, lalu menancapkannya tepat di leher Huba. Jenderal Muyong akhirnya tewas karena luka-lukanya, dan saat ia kembali ke hutan, ia juga mendapatkan bahwa Duan sudah tidak bernyawa lagi. Fiar sendiri akhirnya kembali ke kerajaan Yuan untuk mengisi kekosongan tahta. Ia juga memutuskan untuk berdamai dengan 10 kerajaan lainnya. Dan film pun selesai.